Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir laporan pengujian satu beserta implementasi hasil pemanggilan postman. Yang pertama di sini adalah user menggunakan root register dengan metode post. Jadi di sini root ini menggunakan metode post lalu ada register dan ini ada data request. Get JSON has password, username yang berisi username dan full name. Ada DB session user, DB session commit, lalu ada rating JSONify untuk mengembalikan pesan HTTP-nya yaitu 201. Lalu ada pp root login, method post, ada div login, data user, if user, access token, user has login, lalu ada DB session commit, return justify, access token, lalu ada return justify message, invalid credentials. Dan ini adalah hasil pemanggilan postman-nya. Terus ini bertanggung jawab untuk menangani pendaftaran pengguna baru. Lalu selanjutnya yaitu adalah read user. Nah, read user ini meminta sebagai seorang administrator. Pertama ada pp root user method get, mendefinisikan shooter atau user untuk method get. Lalu get user ini mendefinisikan fungsi get user. Lalu try memulai blok try untuk menangani potensi error. Lalu user query mengambil semua pengguna dari database. User list membuat daftar pengguna kosong untuk menyimpan data pengguna. Kalau ada for user in user memulai loop untuk setiap pengguna dalam daftar pengguna. Lalu ada user data untuk membuat dictionary menyimpan data pengguna, ada ID, ada username, ada full name, status, correct time, plus login. Lalu selanjutnya ada user list append, login the book, return justify, accept exception. Dan ini hasil postman. Jadi pada hasil postman terlihat bahwa pengguna membuat akunnya pada waktu tertentu yang ditunjukkan pada gambar. Pengguna juga keluar pada waktu yang sama sehingga waktu terakhir masuk kelas login dalam waktu pembuatan akun create time adalah waktu yang sama. Selanjutnya ada update user. Di sini root menggunakan user in user ID dengan metode put. Lalu ada JWT record ini untuk mendeklarasi fungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna dengan token JWT yang valid dapat mengakses. Lalu ada dev update ini untuk fungsi update user dengan parameter user ID, the current user, user data, target request. Lalu di sini juga ada target user, user status, administrator, username, full name, password, status, full name, dan password. Dan ini adalah hasil postman. Data yang dimasukkan ke postman adalah data yang ingin diperbarui. Jika tidak ingin melakukan pembaruan, maka isikan data dengan data yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada delete user. Delete user ini menggunakan root user in user ID method delete. Lalu ini hanya pengguna yang memiliki token JWT yang valid. Lalu ada delete user ini untuk fungsi delete user dengan parameter user ID. Ada current user, user ini untuk menambahkan user yang sedang login berdasarkan identitas dari token JWT. Lalu ada if user status administrator, memeriksa apakah pengguna adalah administrator. Lalu ada target, mendapat target user yang ingin dihapus berdasarkan user ID. Lalu
If target user memeriksa apakah target user ditemukan, ada DB session dan DB commit. Ini adalah hasil pemanggilan postman. Selanjutnya adalah app root search user dengan method get. Ini mendefinisikan fungsi search user dengan menggunakan method get. Yang pertama ada username. Username request ini untuk mengambil parameter query username dari request. Lalu ada full name mengambil parameter query full name dari request. Lalu ada query filter, query all. Nah, user list. User list ini berisi ID, username, full name, status create time, dan terakhir login. Lalu selanjutnya yaitu adalah return JSON info ini untuk mengembalikan respon JSON, dan accept exception memulai blok accept untuk menangani error. Lalu ada login error mengembalikan respon JSON dengan pesan error dan status kode 500. Ini hasil pemanggilan postman. Selanjutnya ada user group method post. Jadi user group ini menggunakan metode post yang mendefinisikan fungsi post user group. Lalu ada try untuk memulai blok try menangani potensi error. Di sini berisi data dan new group. New group ini use member group yang berisi nama dan description. Lalu ada DB session dan DB commit dan DB session commit. Dan ini adalah hasil postman. Selanjutnya ada red user group. Dan ini hasil postman di sini red user groupnya menggunakan method get. Lalu di sini juga ada user group query all yang mengambil semua data. Lalu ada list group yang berisi ID, name, dan description group. Lalu ada return JSON file, laporan untuk mengeluarkan JSON. Lalu selanjutnya ada app root user group ini menggunakan method put. Ini digunakan untuk membuat grup yang berisi nama dan description. Lalu DB session kemudian menyimpan perubahan di dalam database. Dan ini adalah hasil pemanggilan fungsional. Selanjutnya ada delete user group. Ini mendefinisikan rooted user group ini untuk metode delete di mana in ID ini adalah parameter dinamis yang merupakan ID dari grup pengguna yang ingin dihapus. Lalu di delete user group mendefinisikan fungsi ini dengan parameter ID. Ada try untuk memblok, try untuk menangani potensi error. User group ini mencari grup pengguna berdasarkan ID yang diterima. Lalu ada if not group, memeriksa apakah grup pengguna tidak ditemukan. Lalu ada DB session delete, menghapus grup pengguna dari sesi database. Ini untuk menyimpan perubahan dalam database. Dan ini adalah hasil pemanggilan. Selanjutnya ada appear user group membership dengan metodenya adalah post. Ini merupakan root user group membership untuk method post. Lalu data request get JSON mengambil data JSON dari request, dan ada new membership untuk membuat objek baru user dengan data user, ada DB session dan DB commit. Sama seperti sebelumnya, dan adalah hasil pemanggilan postman-nya.
Di sini selanjutnya adalah user group membership in ID dengan metode delete. Jadi pengguna dalam grup ketika ID pengguna yang ingin dimasukkan di grup yang dituju, pengguna akan dimasukkan ke grup tersebut. Lalu untuk menghapus pengguna, masukkan ID pengguna yang ingin dihapus bagian input pencarian. Selanjutnya ada aktivitas login. Nah, di sini ada activity logs method dengan menggunakan metode get. Nah, activity log query all ini mengambil semua log aktivitas dari database menggunakan activity log query all. Lalu ada log listnya membuat daftar kos atau menyimpan data log aktivitas. Ada for login log memulai loop untuk setiap log aktivitas dalam daftar logs. Lalu ada log data membuat dictionary log data untuk menyimpan data dari setiap log aktivitas termasuk ID, user ID, activity type, dan details. Lalu ada log list append ini untuk menambahkan dictionary log data ke dalam log list. Lalu ada return event untuk mengembalikan respon JSON dengan daftar log list yang berisi semua log aktivitas. Lalu ada accept exception, memulai blok accept untuk menangani error. Lalu selanjutnya ada login error ini untuk melakukan login error dengan mencetak pesan error. Ini untuk mengembalikan respon JSON dengan pesan error dan status kode 500 jika terjadi kesalahan log aktivitas dari database. Dan ini adalah hasil pemanasan. Aktivitas ini mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh administrator. Oke, sekian video presentasi laporan pemilihan 1. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.